Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ditya Putra dengan NIM 0311240014. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan aset tetap dengan model-modelnya. Definisi penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap merupakan salah satu proses penting dalam akuntansi yang berkaitan langsung dengan alokasi biaya atas penggunaan aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasional jangka panjang. Secara umum, penyusutan dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap secara sistematis dan rasional selama umur manfaatnya. Aset tetap seperti gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan akan mengalami penurunan nilai seiring waktu akibat pemakaian, keausan, kerusakan, atau karena usangnya teknologi. Penyusutan tidak dimaksudkan untuk mencerminkan nilai pasar aset, melainkan untuk menyajikan beban yang wajar dan konsisten terhadap penggunaan aset tersebut dalam menghasilkan pendapatan. Sekarang tujuan penyusutan aset tetap. Tujuan utama dari pencatatan penyusutan adalah untuk mencerminkan penurunan manfaat ekonomi suatu aset dalam laporan keuangan secara akurat dan adil. Dengan adanya penyusutan, perusahaan dapat mencocokkan antara pendapatan dan beban dalam satu periode yang sama, sesuai dengan prinsip matching konsep. Selain itu, penyusutan membantu perusahaan menentukan laba atau rugi yang lebih realistis, menyediakan informasi bagi manajemen untuk penggantian aset di masa mendatang, dan juga memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti PSAK. Beban penyusutan yang dicatat secara konsisten juga mendukung transparansi dalam laporan keuangan serta memberi gambaran yang lebih benar tentang nilai tercatat dari aset tetap. Sekarang waktu pencatatan. Waktu pencatatan penyusutan dilakukan setiap akhir periode akuntansi, yaitu perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Namun jika aset tetap akan dihentikan penggunaannya sebelum akhir periode, maka penyusutan tetap harus dihitung sampai tanggal penghentian tersebut. Sekarang pembahasan model penyusutan. Model penyusutan itu ada 4. 1. Metode penyusutan garis lurus. 2. Metode penyusutan jumlah angka tahun. 3. Metode penyusutan menurun ganda. 4. Metode penyusutan unit produksi. Dan di sini saya akan menjelaskan metode pertama, yaitu metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Metode ini mengalokasikan beban penyusutan dalam jumlah yang sama setiap periode selama umur manfaat aset. Artinya, nilai aset dianggap menurun secara merata dari tahun ke tahun, tanpa memperhitungkan intensitas pemakaian. Rumus metode penyusutan garis lurus yaitu biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Contoh, mesin seharga 100 juta, nilai sisa 10 juta, dan umur ekonomisnya 5 tahun. Perhitungan beban penyusutan per tahunnya yaitu 100 juta dikurangi 10 juta dibagi 5 juta, yaitu 18 juta per tahunnya. Selanjutnya metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun yaitu metode penyusutan yang dipercepat, namun dilakukan dengan pendekatan fraksional berdasarkan umur manfaat. Beban penyusutan lebih besar di awal tahun, lalu mengecil di tahun-tahun berikutnya, berdasarkan sisa umur aset dibandingkan dengan jumlah total angka umur. Rumusnya yaitu nilai umur ekonomis dibagi jumlah umur ekonomis dikali harga perolehan dikurangi nilai sisa. Menggunakan contoh yang sama, pertama kita hitung jumlah angka tahun untuk 5 tahun. Bisa menggunakan N (N plus 1 dibagi 2. Karena umur ekonomisnya 5 tahun, maka 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan hasilnya 1/5. Untuk perhitungan tahun pertama menjadi 5/15 dikali 100 juta dikurangi 10 juta sama dengan 30 juta. Selanjutnya metode penyusutan menurun ganda. Metode menurun ganda adalah metode penyusutan dipercepat, di mana beban penyusutan lebih besar pada tahun-tahun awal penggunaan aset.
dan menurun seiring waktu. Beban dihitung dengan persentase tetap dari nilai buku awal setiap tahun. Rumus metode penyusutan menurun ganda dihitung dengan 2 kali 100% dibagi umur ekonomis. Tarif ini kemudian dikalikan dengan nilai buku awal tahun. Untuk aset umur 5 tahun, tarifnya adalah 2 kali 100% dibagi 5 sama dengan 40%. Maka perhitungan di tahun pertama, 40% dikali 100 juta sama dengan 40 juta. Dan di tahun kedua, 40% dikali 40 juta sama dengan 16 juta. Dan untuk tahun berikutnya akan dikalikan nilai buku yang tersisa. Selanjutnya metode terakhir yaitu metode penyusutan unit produksi. Metode ini menyusutkan nilai aset berdasarkan penggunaan atau jumlah unit yang dihasilkan. Dengan kata lain, penyusutan dihitung berdasarkan tingkat penggunaan atau output aktual aset, bukan berdasarkan waktu. Pertama, kita hitung tarif penyusutan per unit dengan rumus harga perolehan, dikurangi nilai residu dibagi total estimasi unit produksi. Sebagai contoh, sebuah mesin seharga 130 juta dengan nilai residu 10 juta diperkirakan mampu menghasilkan 100.000 unit. Maka tarif per unitnya adalah 130 juta dikurangi 10 juta dibagi 100.000 sama dengan 120 unit. Perhitungan beban penyusutan setiap periode akan dihitung mengalihkan tarif ini dengan jumlah unit yang diproduksi tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Penyusutan aset tetap adalah proses pengalokasian biaya aset secara sistematis selama masa manfaatnya untuk mencerminkan penurunan nilai akibat penggunaan atau usangnya aset. Pencatatan dilakukan setiap akhir periode akuntansi atau hingga aset dihentikan. 4 metode utama penyusutan meliputi metode garis lurus, jumlah angka tahun, menurun ganda, dan unit produksi. Pemilihan metode disesuaikan dengan pola pemakaian aset agar laporan keuangan lebih akurat dan representatif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.